Pertolongan kita datangnya dari Allah, yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mazmur 108 ayat 2-5 berbunyi demikian. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Mari dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita mau datang untuk meninggikan Tuhan. Kita mau mengagungkan Dia karena Dia layak menerima segala pujian sembah kita. Sebab Kau layak. Engkau layak menerima segala pujian, sembah, dan hormat kami. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan,
Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik dan mengasihi kami. Tapi kami sadar siapa diri kami. Mungkin dengan mudahnya keluar dari mulut bibir kami, Tuhan kami mengasihi Engkau, kami memuliakan Engkau. Tetapi di dalam hidup kami seringkali mengecewakan hati Tuhan. Seringkali kami tidak taat kepada Tuhan. Seringkali kami mengedepankan keinginan-keinginan daging kami daripada kami mengikuti perintah Tuhan. Ketika ada masalah pun kami seringkali khawatir berlebihan, kami takut berlebihan. Sehingga tak jarang kami selalu mengambil langkah sendiri. Kami mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Kami lupa akan Tuhan. Tuhan ampunilah setiap kami. Biarlah Engkau layakkan setiap kami, Kau ampuni setiap kami. Dan tolonglah kami untuk kami makin hari, makin hidup mengandalkan Tuhan. Makin setia, makin taat terhadap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang sudah mengakui dosa kita, dengarkan akan berita anugerah yang terambil di dalam Yesaya pasalnya yang pertama ayat ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan dengarkan petunjuk hidup baru yang akan memimpin kita di dalam seminggu yang akan kita lewati, yang terambil di dalam Matius pasal 20 ayat 26 sampai 29. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, kita mendapatkan kembali apa arti hidup kita, yaitu hidup bagi Tuhan. Jikalau kita menggunakan hidup hanya untuk kesenangan, kepuasan diri kita sendiri, maka kita tidak akan mengalami kepuasan. Justru kita akan mengalami kehampaan dan kekosongan. Tetapi jikalau kita hidup bagi Tuhan, kita melayani Tuhan di sepanjang hidup kita, maka kita akan mendapatkan hidup yang penuh dengan semangat, sukacita, dan hidup yang penuh dengan warna. Malam pada masa pandemi seperti ini, kita tetap bisa melayani Tuhan. Mari kita sediakan waktu untuk kita boleh menghubungi saudara kita, teman kita, jemaat yang ada, menanyakan kabar mereka. Bahkan kita sediakan telinga kita untuk mungkin mendengarkan keluh kesah mereka. Dan kita bisa mendukung mereka di dalam doa, memberikan mereka semangat ketika mereka lemah. Mari hidup kita isi untuk terus melayani Tuhan. Walaupun berat dan sukar dalamnya,
bersama-sama dengan orang-orang percaya di segala masa dan sepanjang abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Yang pertama-tama mari kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kasih setia, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita juga berdoa menyerahkan untuk saudara seiman kita. Mereka yang bergumul di dalam kelemahan tubuh supaya Tuhan menjamah mereka. Mereka yang bergumul di dalam pekerjaan mereka supaya Tuhan juga menolong mereka. Mereka yang bergumul di dalam studi ataupun juga di dalam iman kerohanian mereka. Mari kita bersama-sama mendukung mereka di dalam doa. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk pemerintah negara kita. Mari kita membuka suara, kita berdoa. Tuhan, terima kasih jikalau di dalam hidup kami tetap menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Pemeliharaan-Mu nyata, kebaikan-Mu selalu tercurah di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami kembali datang kepadamu. Kami berdoa menyerahkan untuk rekan-rekan kami, saudara seiman kami. Mereka yang bergumul di dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah mereka. Kiranya Engkau akan menolong mereka, menyembuhkan akan sakit penyakit mereka. Sehingga mereka boleh pulih dan mereka boleh beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami juga mengingat mereka yang bergumul di dalam pekerjaan. Yang semakin sulit ini kadang mereka untuk mendapatkan kehidupan perekonomian sehari-hari mungkin terlalu sulit buat mereka. Tapi kami berdoa Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang selalu mencukupi akan kebutuhan setiap anak-anak-Mu. Kau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu sampai meminta-minta. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Kau pasti akan menolong kami mencukupi kebutuhan setiap anak-anak-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan mereka ya Tuhan yang dalam studi, baik kuliah online maupun juga sekolah online. Tolonglah mereka semua Tuhan. Bukanlah hal yang mudah untuk mengikuti materi secara online. Mungkin banyak godaan sekitar mereka untuk membuat mereka tidak jujur, untuk menghalalkan segala cara. Kuatkan hati mereka untuk mereka menolak akan godaan-godaan jatuh di dalam dosa, untuk mereka hidup bertanggung jawab, untuk mereka mengandalkan Tuhan walaupun mungkin terlalu sulit, tetapi bersama Tuhan mereka akan bisa melewati sekolah maupun kuliah online ini. Kami juga berdoa menyerahkan iman kerohanian setiap jemaat-Mu. Walaupun di dalam masa pandemi kami tidak bisa bertemu tatap muka, tetapi biarlah Tuhan Kau akan menilik hati setiap jemaat-Mu. Tolonglah biar setiap kami terus mendekatkan hati kami untuk beribadah, untuk kami selalu bersaat teduh, untuk kami terus berdoa dan mencari Tuhan. Kehidupan kami walaupun kami tidak bisa bertemu, tapi kami boleh bertumbuh, semakin bertumbuh lebat di dalam iman kami kepada Tuhan. Tuhan, kami juga mengingat bangsa dan negara kami. Dalam situasi yang tidak mudah, Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat kebijaksanaan bagi pemerintah kami. Agar mereka dapat mengatasi setiap masalah demi masalah dengan baik. Baik wabah COVID-19 maupun juga masalah-masalah politik lainnya. Tuhan juga tolong supaya pemerintah dan masyarakat Indonesia memiliki semangat Bhinneka Tunggal Ika, sehingga mereka senantiasa menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa ini. Jauhkan daripada orang-orang jahat, mereka yang berusaha memecah belah persatuan-kesatuan bangsa kami. Tuhan akan menolong menyingkirkan mereka, dan Tuhan akan terus membuat bangsa negara kami di dalam keadaan damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami percaya Tuhan selalu memberi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita pujikan yang terutama di dalam hidup ini.
kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengasihi kami, sehingga kami boleh tetap terus beribadah dan melayani Engkau. Dan terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar dari firman-Mu, dan bilang Engkau berkati supaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar dia boleh menyampaikan firman-Mu yang kudus dan benar. Dan persiapkan hati jemaat Tuhan, bagaikan tanah-tanah yang subur yang siap menerima taburan benih firman-Mu. Kami berdoa dan memohon hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat, saya ajak kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal ke-20 ayat 20 sampai ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28, demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang di sebelah kiri." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikan. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Saya ingat ada satu kalimat yang sangat indah dan tentunya sering saya ingat, bahkan sering saya sampaikan di dalam khotbah. Ya, kalimat ini dalam bahasa Inggris, "We are saved to serve." Ya, kata save dan serve kedengarannya hampir sama, yang memang mempunyai ikatan dan kaitan yang harusnya terjadi bagi kita sebagai orang percaya. Kita sudah diselamatkan, we are saved to serve. Kita sudah diselamatkan untuk melayani. Sehingga setiap orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan tentunya panggilan pelayanan tersebut sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita melihat bacaan kita tadi, maka di dalam perikop sebelumnya, secara khusus Matius 20 ayat 17 sampai 19, Yesus menyampaikan di sana bahwa dia akan ke Yerusalem dan kemudian dia akan ditangkap, dia akan diserahkan, dia akan disalibkan dan dia akan mati. Saudara, jadi tentunya ini sebuah kabar yang menyedihkan bagi murid-muridnya.
Karena Yesus akan mengalami penderitaan dan dia tahu dia akan mengalami penderitaan dan dia menghadapi penderitaan itu. Dalam Matius 20 ayat 20 sampai 28 yang kita baca tadi, kita mendengar permintaan Yakobus dan Yohanes, di mana mereka minta tempat yang utama dalam kerajaannya, satu duduk di sebelah kanan dan satu duduk di sebelah kiri. Dan Yesus mengatakan, kamu tidak tahu permintaanmu ini. Dalam arti apa, saudara? Karena memang Yesus akan mengalami penderitaan. Dia memang akan ditinggikan, tapi kita tahu dia ditinggikan di atas kayu salib. Dan Yesus kemudian mengatakan bahwa memang kamu akan mengalami tantangan penderitaan dalam hidup dan pelayananmu. Tapi sekali lagi, semua harapan-harapan kita berkaitan dengan pahala dan apa yang akan kita terima dalam kerajaan Allah, itu sepenuhnya adalah anugerah Bapa yang akan diberikan kepada setiap orang percaya. Mari kita bersama-sama belajar melihat dari apa yang sudah kita baca dari Matius 20 ayat 20 sampai 28 tadi. Yang pertama, kita melihat permintaan Yakobus dan Yohanes. Kalau kita baca tadi, maka kita akan melihat, saudara, Yakobus dan Yohanes meminta kepada Yesus melalui ibunya. Ya, dikatakan di dalam ayat yang bukan 24 tapi harusnya ayat ke-20. Yakobus dan Yohanes meminta melalui ibunya. Jadi kalau mau dikatakan permintaan tersebut adalah permintaan Yakobus dan Yohanes. Karena pada saat Yesus berkata, apa kamu bisa minum cawan yang harus aku minum? Mereka berdua menjawab, kami bisa. Dan ada yang mengatakan, mengapa Yakobus dan Yohanes minta melalui ibunya? Karena saudara, memang ibu Yakobus dan Yohanes ini bersaudara dengan ibu Yesus, yaitu dengan Maria. Sehingga memang ya mungkin Yakobus Yohanes berpikir kalau ibunya meminta kepada Yesus yang statusnya mungkin masih keponakannya, pasti akan diberikan atau pasti sungkan dan pasti akan diberikan apa yang menjadi harapan. Jadi mereka datang ingin minta posisi di sebelah kanan dan kiri. Memang di dalam sepanjang pelayanan Yesus, saat mereka bersama dengan Yesus, boleh dikatakan banyak tantangan yang dihadapi. Tapi sekali lagi di samping tantangan-tantangan yang dihadapi, mereka juga melihat kuasa Allah yang luar biasa yang dinyatakan oleh Yesus. Bagaimana Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Bagaimana Yesus bisa pergi meninggalkan mereka di tengah-tengah kerumunan dengan mendadak. Bagaimana Yesus bisa membangkitkan orang mati. Bagaimana Yesus dimuliakan, bisa menentukan angin ribut dan sebagainya. Sehingga ini membuat mereka tentu berpikir, suatu kali mereka akan melihat hal-hal yang indah pada saat Yesus menjadi raja. Bahkan juga dicatat dalam Yohanes pasal 6, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, banyak orang ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Karena kalau Yesus menjadi raja, sandang, pangan, papan, semua akan terpenuhi. Karena Yesus punya kuasa supranatural. Sehingga tentunya wajar kelihatannya, saya katakan, kalau murid-murid berharap bahwa guru mereka yang hebat, kalau menjadi raja, aku akan menjadi orang penting. Mereka ingin mendapatkan posisi terbaik dalam kerajaannya. Dan dalam Matius 20 ayat 24 dikatakan murid-murid yang lain marah karena permintaan dari Yakobus dan Yohanes. Ya, ada yang mempertanyakan kenapa kok murid-muridnya marah.
Murid-murid mungkin marah karena apa? Permintaan Yakobus dan Yohanes salah. Sehingga Yesus menegur bukan hanya Yakobus, Yohanes, tapi juga murid-murid yang lain. Istilahnya murid-murid lain kena getahnya. Tapi kalau kita melihat bagian-bagian lain, nanti kita juga lihat ya beberapa catatan. Ternyata murid-muridnya juga punya pemikiran yang sama. Mereka pernah bertengkar untuk mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa yang paling penting? Sehingga ada kemungkinan mereka marah karena apa? Karena mungkin Yakobus dan Yohanes terlebih dahulu minta kepada Yesus dan mintanya melalui ibunya yang masih bersaudara dengan ibu Yesus. Saudara, sehingga seringkali saudara memang betul kadang kita lupa bahwa jabatan pelayanan yang diberikan kepada kita adalah jabatan untuk melayani. Untuk melayani dalam arti menjadi seorang pelayan. Menjadi seorang budak kalau dalam bahasa Yunaninya. Ya, menjadi seorang budak untuk melayani. Sehingga pelayanan itu bukan jabatan atau kedudukan yang penting, yang terhormat. Sebagaimana nanti kita juga lihat bahwa Yesus juga memberikan teladannya kepada kita. Murid-murid salah memahami berkaitan dengan kerajaan Allah. Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah bukan soal memerintah. Karena apa? Kita tahu pemerintah-pemerintah seperti juga dikatakan di dalam bacaan kita tadi, sering menggunakan tangan besi, cara keras untuk tentunya menyelesaikan banyak masalah. Tapi bukan demikian dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah menekankan kepada karya penebusan Kristus untuk menyelamatkan atau membebaskan manusia, bukan dari penjajahan Kekaisaran Roma pada zaman itu, tapi melepaskan mereka dari belenggu dosa. Dan karakter kerajaan Allah bukan kuasa, tapi kebenaran. Sehingga kita ingat dalam Matius pasal 6 ayat 33, Yesus mengajarkan kita supaya apa? Supaya kita carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu menjadi fokus kita, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya supaya kita bisa hidup yang benar di dalam kerajaannya. Murid-murid bahkan sering, seperti tadi saya katakan, membahas tentang status kedudukan penting mereka di dalam kerajaan Allah. Misalnya dalam Matius 18 ayat 1. Di sana dikatakan murid-murid itu bertanya kepada Yesus, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Memang Matius mencatat dengan halus bahwa murid-murid bertanya kepada Yesus, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Tapi kalau kita lihat catatan di dalam Lukas pasal 9 ayat 46, di sana dikatakan apa? Catatan yang sama peristiwanya. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Pertengkaran dalam arti debat dengan keras. Enggak, aku yang penting dan sebagainya. Aku sudah ini dan sebagainya. Sehingga mereka memang terus menginginkan bahwa mereka menjadi orang penting. Karena guru mereka adalah juga guru yang penting. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pelayanan bukan soal jabatan atau kedudukan yang tinggi, yang penting. Tapi pelayanan adalah sebuah tindakan yang kita lakukan sebagai seorang yang lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi statusnya
Dalam konteks ini, dari kita manusia kepada Allah. Ada teman saya pernah bercerita. Dia katakan, waduh, ya ada gereja di Jakarta, gereja besar. Kalau sudah pemilihan majelis tegang. Ya, karena apa? Karena mereka merasa jabatan majelis itu jabatan penting buat mereka. Sampai ya karena tegangnya kadang mereka datang itu didampingi oleh bodyguard. Ya bukan preman yang apa, tapi paling tidak ada orang-orang yang mendampingi mereka. Ya tentunya saya tidak berharap mendengar, dan memang saya tidak mendengar ada pakai money politik dan sebagainya. Tapi seringkali itu yang terjadi. Kedudukan entah sebagai majelis, apalagi sebagai ketua majelis, itu adalah jabatan penting. Atau apalagi sebagai hamba Tuhan, itu juga merupakan jabatan penting. Saya sering mengingatkan ya rekan-rekan atau hamba-hamba Tuhan yang lebih junior dari saya, mahasiswa di STTA, ingat kamu adalah hamba Tuhan. Jangan sampai kalau kamu marah di dalam rapat majelis atau rapat pengurus, kamu mungkin agak sedikit gebrak meja dan kamu berdiri dan pukul dada kamu. Saya ini adalah hamba Tuhan. Dalam arti kita minta supaya mereka menghargai. Saya katakan jangan pukul dada, saya ini adalah hamba Tuhan. Harusnya kalau Anda mau menunjukkan identitas sebagai hamba Tuhan, Anda harusnya dengan menunduk. Karena hamba itu artinya budak, pelayan. Ya sehingga katakan saya adalah hamba Tuhan, cuma seorang hamba Tuhan. Kadang kita sudah melihat apa yang kita miliki, ya status sebagai hamba Tuhan majelis, ya sebagai tua-tua gereja dan sebagainya, sebagai sebuah jabatan penting. Padahal Yesus berkata bahwa itu adalah kepercayaan untuk pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari bacaan kita tadi, teladan pelayanan Yesus. Teladan pelayanan Yesus. Saudaraku, Yesus menjadi teladan buat kita. Bahwa apa? Bahwa kebesaran dalam pelayanan ditunjukkan melalui pengorbanan. Ya, kebesaran atau kehebatan atau dihormati di dalam pelayanan atau menjadi orang penting, orang hebat dalam pelayanan. Justru itu dinilai dari apa? Bukan dari kehebatan yang dilakukan, tapi justru dari pengorbanannya. Dan itu yang Yesus berikan teladan buat kita orang percaya. Dia justru hari ini disanjung, dipuji, dimuliakan. Oleh karena apa? Pengorbanannya. Pengorbanannya selama dia hidup di dunia, melayani penderitaan yang dialami sampai dia mati di atas kayu salib. Dan dalam ayat 22 dia juga katakan kepada murid-muridnya, apakah kamu sanggup minum cawan yang aku harus minum? Dia sadar bahwa dia harus minum cawan. Cawan di sini artinya penderitaan. Bahwa aku harus menderita. Dia tegaskan juga di dalam bagian yang tadi kita baca sebelumnya. Harus ke Yerusalem untuk apa? Menderita, ditangkap dan seterusnya. Saudara, kalau kita tahu, ya satu contoh misalnya, kita mau ke Surabaya. Ternyata kita dengar di Surabaya lagi demo besar-besaran. Lagi rame, ada pengerusakan, ada apa dan sebagainya. Ya, kita pas ada pelayanan atau tugas ke Surabaya, apa yang kita lakukan? Ya, apakah kita tetap nekat ke sana? Atau kita telepon majelisnya, kita katakan mungkin sebaiknya pelayanannya ditunda atau apa, kita ganti saja, jadwalkan ulang. Ya, karena situasi, kondisi yang tidak memungkinkan dan sebagainya. Orang cenderung menghindar kalau tahu ada masalah besar yang menanti dia di depan.
Orang cenderung untuk apa? Untuk bisa tidak, kalau bisa tidak perlu menghadapi kesulitan dan tantangan. Tapi Yesus tidak. Dia tahu di Yerusalem dia akan ditangkap, menderita dan akan disalibkan. Tapi dia mengajak murid-muridnya, ayo kita ke sana. Bahkan Petrus yang mencegah Yesus pergi ke Yerusalem katakan, kalau engkau bertindak seperti ini, engkau seperti iblis yang menghalangi karya penebusan Allah bagi manusia. Dan itu ditegaskan di dalam ayat yang kita lihat ya, di dalam pasal 20 ayat 18 dan 19 saya bacakan buat kita. Dia siap menderita, mati dan disalibkan. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 20 ayat 18 dan 19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya dia diolok-olok, disesah, disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Oh saudara, Yesus memberikan gambaran detail apa yang dia hadapi. Dikatakan dia akan dihukum mati. Dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia diolok-olok, disesah, disalibkan dan mati. Dia siap menghadapi semuanya itu. Dia bisa saudara menghindar. Dia bisa lari dari kenyataan. Dia punya kuasa untuk itu. Tapi justru ketaatan dia yang membuat dia pergi ke Yerusalem. Karena itu saudara seringkali dikatakan kemenangan Yesus tentunya banyak. Kemenangan awal Yesus pada saat menghadapi salib itu di mana? Di Getsemani. Saat dia berdoa kepada Bapa 3 kali. Bapa kalau boleh cawan penderitaan ini, salib ini lalu daripadaku. 3 kali dia berdoa minta supaya apa? Cawan penderitaan atau salib ini lalu daripadaku. Yesus manusia seperti saudara dan saya, gak mau menderita, gak mau disalibkan. Tapi dia berdoa minta 3 kali. Tapi 3 kali juga dia menegaskan apa? Tapi Bapa, kalau ini memang satu-satunya jalan engkau untuk menyelamatkan orang berdosa, jadilah kehendak-Mu. Di sanalah kemenangan Yesus. Dalam arti dia bisa menyerahkan hidupnya, dirinya untuk taat pada kehendak Bapa, bahkan taat sampai di atas kayu salib. Itulah pengorbanan terbesar sehingga hari ini kita memuji membesarkan dia karena pengorbanan Kristus yang terbesar yang sudah ditunjukkan kepada kita. Yesus benar-benar menyadari tugasnya, menyadari panggilannya, menyadari apa tujuan dia datang ke dunia ini. Dikatakan dalam Matius 20 ayat 28 atau ayat terakhir yang tadi kita baca. Dia katakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan bukan hanya melayani, tapi berkorban, memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Bahwa apa? Yesus mati bagi kita, menggantikan kita, menanggung hukuman karena dosa-dosa kita. Sehingga dia menerima hukuman terberat yaitu penyaliban. Karena dia menanggung dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya kita dibebaskan dari dosa dan hukuman Allah. Yang ketiga saudara, yang kita bisa pelajari bersama, yang terbesar adalah yang melayani. Yang terbesar adalah yang melayani. Dalam Matius 23 ayat 11 dikatakan,
barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Yang terbesar menjadi pelayan. Ini pikiran terbalik. Di dunia ini yang terbesar itu yang dilayani. Ya, kadang saya lihat kalau pejabat tinggi ya mau memberikan sambutan, ya dia teks sambutannya aja nggak bawa sendiri, dibawa oleh ajudannya di belakangnya dan sebagainya. Ya, naik pun juga ditemani oleh ketua panitia dan sebagainya dan sebagainya. Yang terbesar, kedudukannya tinggi, itu yang dilayani oleh yang lebih rendah. Itu dunia. Tapi Yesus berkata sebaliknya, justru yang terbesar adalah yang melayani. Saudara, ya terlepas dari pergolakan politik yang ada, saya ingat ada satu orang namanya, saya lupa lengkapnya, Pak Latif ya. Dia dulu katanya menteri di zamannya SBY. Dia memberikan kesaksian bahwa Pak Jokowi ini adalah orang yang sungguh-sungguh rendah hati dan sama sekali bukan pencitraan. Dia ceritakan waktu dia ke Solo sebagai menteri dan Pak Jokowi waktu itu wali kota. Dia disambut dengan karpet merah di bandara, diajak keliling semua tugas dan sebagainya, ditemani sampai sore. Dan waktu kembali kemana? Ke bandara, kembali diantar sampai ke bandara. Dan saudara kemudian singkat kata, ya menteri ini naik pesawat. Dia naik pesawat karena menteri duduknya di paling depan. Ya, nggak lama kemudian orang pada masuk dan ada satu yang menyapa dia. Selamat sore Pak, ternyata siapa? Katanya Pak Jokowi, dia duduk di belakang. Sampai dia katakan, wah ini orang luar biasa rendah hatinya. Sampai di Jakarta dia telepon ajudannya, kirim satu mobil lengkap dengan supir dengan segalanya. Antarkan ini, wali kota ini. Ya oke. Ya, terus diajak ngomong, dia dan Pak ini saya sudah siapkan. Oke, dia kemudian datang diantarkan ajudan ke sana. Sampai di mobil dia panggil supirnya dikasih 50.000 katanya. Suruh pulang. Saya lupa mau naik taksi, naik Grab atau naik Damri atau apa saya tidak tahu. Tapi pokoknya suruh pulang, enggak saya akan jalan sendiri. Ya sampai saudara dia katakan ini orang luar biasa yang kemudian hari ini jadi presiden. Dalam arti apa saudara? Seorang yang diberi jabatan kedudukan tinggi, itu adalah orang yang diminta untuk melayani. Untuk merendahkan diri menjadi sama dengan orang-orang yang dilayani. Bukan hanya sekedar memikirkan jabatan supaya dia dilayani. Kalau dunia yang terbesar yang dilayani, tapi Yesus berkata yang terbesar justru yang melayani. Karena itu marilah kita melayani Raja atas segala raja. Dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai 15 dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat padamu. Saudara, Yesus memberikan teladan kepada murid-murid untuk mau merendahkan diri, bahkan dikatakan merendahkan diri seperti hamba, seperti seorang budak. Waktu itu Yesus mengadakan perjamuan yang diyakini itu perjamuan malam terakhir. Waktu itu ya Yesus yang mengundang. Yesus menjadi host atau tuan rumah. Umumnya orang yang mengadakan pesta menyiapkan seorang budak untuk apa? Membasuh kaki para tamu. Karena apa? Tamu ini datang dari luar, dia pakai kasut yang terbuka sehingga kakinya berdebu, kotor dan sebagainya. Dan biasanya ruang pesta terbuat
atau ada permadani karpet yang indah. Sehingga paling tidak disiapkan seorang budak untuk membasuh kaki para tamu supaya tamu ini bisa masuk ke ruang pesta. Hari itu Yesus yang mengadakan pesta, perjamuan, tapi Yesus tidak mempersiapkan. Dan murid-murid gak ada satupun yang mau melakukan. Karena ini pekerjaan seorang budak, bukan pekerjaan orang Yahudi. Saat tidak ada yang mau melakukan, Yesus dikatakan apa? Mengikat pinggangnya, mengambil kain handuk, dan kemudian dia mulai mencuci kaki murid-muridnya. Dia lakukan itu bukan istilahnya sudah disetting supaya seperti itu, tapi dia lakukan itu dengan tulus, dan dia lakukan itu sebagai sebuah tindakan. Dia hendak mengajar murid-muridnya untuk bisa meneladani bagaimana seorang yang terbesar mau melayani. Karena Yesus berkata, kalau aku Tuhan dan gurumu mau membasuh kakimu, maka engkau juga harus saling membasuh kaki, saling melayani, saling menghormati, saling menghargai. Dan dikatakan apa? Apa yang aku perbuat ini adalah teladan yang harus kamu turuti dan taati. Saudaraku, biarlah Tuhan juga menolong kita. Kita juga mau melayani Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Kita melayani oleh karena kita tidak memberikan terbaik bagi Tuhan dan gerejanya. Kita melayani bukan karena kita mengejar kemuliaan duniawi, tapi kita melayani supaya kita bisa memuliakan Allah. Demi untuk menyelamatkan kita, Kristus rela datang ke dunia. Dia rela menderita, mati bagi kita, supaya kita diselamatkan dari dosa, dibebaskan dari hukuman kekal, dan memperoleh surga yang kekal. Mari kita wujud nyatakan rasa syukur kita kepada Allah karena karya penebusannya ini. Dengan kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, dengan kita setia mengikut Dia, dengan kita setia beribadah kepada Dia, bahkan dengan kita setia melayani Dia. Saudaraku, melayani berarti memberikan atau mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Kita mempersembahkan atau memberikan sesuatu kepada Allah dengan hati yang penuh syukur karena kita tahu kita sudah mendapatkan anugerah yang begitu besar. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Marilah kita lakukan semua tugas, tanggung jawab, kepercayaan untuk kita boleh melayani dengan sungguh-sungguh hati, dengan tulus. Bukan oleh karena mengejar kemuliaan yang diberikan oleh manusia, tapi sungguh-sungguh karena kita hendak memuliakan Allah yang telah memberikan yang terbaik buat kita. Biarlah Tuhan menolong kita supaya kita sungguh-sungguh dapat melayani Dia dan melakukan pelayanan itu dengan hati yang tulus hanya untuk kemuliaan nama-Nya. Mari kita berdoa. Berkati Tuhan firman-Mu yang telah hamba beritakan, yang telah kami bersama-sama gumulkan. Biar Engkau tolong Tuhan, firman-Mu akan menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Secara khusus kami yang Kau panggil untuk melayani Engkau. Biarlah kami sadar panggilan yang Kau berikan kepada kami, kepercayaan untuk melayani yang Kau berikan kepada kami, jabatan yang Kau berikan kepada kami. Itu bukan sebuah kedudukan yang membuat kami menuntut orang lain melakukan sesuatu bagi kami. Tapi jabatan dan kedudukan itu kami boleh pandang itu sebagai anugerah Allah yang mempercayakan kami untuk melayani dan berbuat sesuatu bagi orang lain. Kau tolong Tuhan, kami boleh melayani dengan hati yang tulus, dengan rendah hati, karena kami tahu siapakah diri kami
yang mampu melakukan, memberikan sesuatu kepada Tuhan yang begitu mulia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Kita akan pujikan Dia Harus Makin Bertambah. Makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah. Harus makin bertambah. Dan aku harus makin berkurang. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Bapa yang di surga, kami menaikkan syukur terima kasih kami Tuhan. Di minggu ini kami boleh bersama-sama datang berbakti, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami, Tuhan yang memberkati agar persembahan yang kami berikan ini dapat senantiasa digunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kami tercinta. Tuhan menyertai segenap majelis yang mengelolanya. Tuhan juga menyertai setiap kami, anak-anak-Mu, di dalam kehidupan kami, keluarga kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, dan pergumulan berkaitan perekonomian kami di tengah-tengah situasi kondisi yang sedang sulit ini. Kami percaya Tuhan yang menjaga memeliharakan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membacakan Katekismus Heidelberg secara bertanggapan. Apakah yang dituntut firman yang ke-10 dari kita? Bahwa di dalam hati kita tidak boleh timbul pikiran ataupun keinginan sedikit pun yang bertentangan dengan salah satu dari firman Allah. Tetapi dengan segenap hati kita harus selalu membenci dosa dan ingin melakukan segala sesuatu yang benar. Tetapi dapatkah mereka yang sudah bertobat kepada Allah mentaati semua firman ini dengan sempurna? Tidak. Bahkan orang yang paling suci sekalipun selama hidup di dunia ini, ketaatannya baru pada taraf bibit yang kecil saja. Tetapi sedemikian rupa sehingga dengan niat yang sungguh-sungguh mereka sudah mulai menuruti firman Allah, bukan hanya sebagian saja, melainkan semuanya. Kalau begitu, mengapa Allah menyuruh kita mengajarkan ke-10 firman itu dengan tegas, kalau tidak seorang pun sanggup melaksanakannya dalam hidup ini? Pertama, supaya selama hidup kita makin lama makin mengenal tabiat kita yang berdosa, dan bertambah ingin mencari pengampunan dosa dan kebenaran pada Kristus. Kedua, supaya dengan tak henti-hentinya kita mohon kepada Allah agar diberinya karunia-karunia Roh Kudus, supaya kita makin diperbaharui menurut teladan Allah, sampai kelak sesudah hidup ini kita mencapai kesempurnaan yang telah dijanjikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan menyaksikan penabisan Lose Eurike sebagai penginjil GKT. Untuk itu waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Cornelius Setiawan. Saudara, sesuai dengan surat tugas yang diberikan kepada saya, maka hari ini saya akan mentabiskan Saudari Eurike Omisa
sebagai penginjil di lingkungan Sinode Gereja Kristus Tuhan dengan tugas di GKT Belimbing. Untuk itu saya undang Saudari Yurike untuk maju ke depan dan berdiri di depan saya. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan, Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, Engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Tuhan Yesus berkata, karena sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Setiap orang atau setiap anggota jemaat dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Dan bagi gerejanya, Allah telah memanggil dan mempercayakan berbagai macam jabatan sesuai dengan karunia yang telah diberikan kepada anak-anaknya. Saudari Yurike yang saat ini berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya telah terpanggil dan mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dengan sepenuh waktunya. Setelah melalui penyelidikan, ternyata bahwa dia memenuhi syarat untuk menerima jabatan sebagai penginjil. Dan pada hari ini, kami akan mentabiskan Saudari Yurike sebagai penginjil Gereja Kristus Tuhan yang bertugas melayani di GKT Jemaat Belimbing. Sekarang ditujukan kepada Saudari Yurike yang kami kasihi. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan, karena Tuhan telah memilih dan memanggil saudari untuk memangku jabatan sebagai penginjil Gereja Kristus Tuhan. Oleh karena itu, hendaklah saudara dengan setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab saudara sesuai dengan jabatan yang saudara terima hari ini. Gembalakanlah jemaat Tuhan, kabarkanlah Injilnya, carilah jiwa-jiwa yang tersesat, hiburlah dan kuatkanlah yang susah dan yang lemah, sesuai dengan firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sekarang, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya kepada Tuhan dan gerejanya, saya menghendaki pernyataan tekad dan janji saudari dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apakah saudari percaya dan mengaku bahwa Allah sendirilah yang telah memanggil saudari untuk menerima jabatan penginjil ini? Dan bersediakah saudari dengan setia melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada saudari? Kedua, apakah saudari percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Allah sendiri, serta menjadi satu-satunya sumber pemberitaan firman Allah dan sebagai standar hidup orang percaya? Oleh sebab itu saudari bertanggung jawab untuk mempertahankan kebenaran firman Tuhan dan menentang setiap ajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ketiga, apakah saudari bersedia dengan rajin berdoa, membaca Alkitab, mengambil saat teduh agar kerohanian saudari maju dan bertumbuh, dan dengan demikian kehidupan serta perbuatan saudari menjadi teladan bagi orang beriman?
Keempat, apakah saudari mengakui dasar pengakuan iman reformatoris, yaitu pengakuan iman rasuli dan katekismus Heidelberg? Kelima, apakah saudari bersedia mentaati dan melaksanakan tata gereja dan peraturan khusus serta segala keputusan-keputusan persidangan sinode Gereja Kristus Tuhan? Saudari Yurike, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan bersedia dengan segenap hati. Kiranya Tuhan memberkati tekad dari saudari Yurike untuk boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memilih dan memanggil hamba-Mu ini untuk melayani jemaat-Mu yang kudus di tempat ini. Kiranya Engkau melimpahkan hikmat dan pengertian, kebijaksanaan, iman yang teguh, kesetiaan, kesabaran, sehingga dengan kuasa Roh Kudus ia dapat melaksanakan tugas pelayanan sebagaimana Kau percayakan kepada dia. Bahkan dia juga boleh menghasilkan buah-buah yang hidup sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Maka Allah Bapa Surgawi yang telah memanggil engkau ke dalam jabatan yang kudus ini, menerangi engkau dengan Roh Kudus-Nya, menguatkan engkau dengan tangannya, memimpin engkau di dalam pelayanannya di tempat ini, supaya engkau dapat bekerja untuk kebesaran namanya dan untuk perluasan kerajaan anaknya, Yesus Kristus. Dalam namanya lah kami berdoa. Amin. Selamat. Atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan, saya menyatakan bahwa penginjil Yurike Omisa mulai saat ini dengan resmi menjadi penginjil di lingkungan Sinode Gereja Kristus Tuhan dengan tugas Gereja Kristus Tuhan Jemaat Belimbing. Kiranya saudara-saudara dapat menyambut dan menerimanya sebagai penginjil dan berdoalah bagi dia, dukunglah dia, bekerja samalah dengan dia dan bersama-sama melayani untuk kemuliaan namanya. Saya persilahkan saudari Yurike, saya persilahkan penginjil Yurike ya, untuk menghadap ke jemaat ya, dan saya undang jemaat untuk memberikan sambutan dengan memberikan aplaus bagi pentabisan penginjil Yurike. Terima kasih. Saat ini majelis akan menyerahkan piagam penginjil. Sekalian mungkin foto bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang ada dan ketua majelis tetap di sini ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita pujikan doksologi dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Cornelius Setiawan dan kita aminkan dengan amin song. Ketika
Mari saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan mengambil saat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.